kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Baik, langsung saja kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang metodologi penelitian. Adapun sub-sub materi dari kami yaitu diantaranya paradigma dan judul penelitian, bentuk pertanyaan, pilot studi, sumber dan jenis data, dan peran manusia sebagai instrumen penelitian. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video dan pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhil. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami yang akan saya bahas mengenai paradigma dalam penelitian kualitatif dan judul penelitian kualitatif. Terkait paradigma dalam penelitian kualitatif itu terdiri atas 3. Yang pertama itu konstruktivisme. Nah, konstruktivisme di sini secara embrional bertitik tolak pada pandangan René Descartes yang terkenal. Ada ungkapannya yang terkenal yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Nah, menurut Descartes, pengetahuan tentang suatu hal itu merupakan hasil dari pemikiran rasio, bukan hasil pengamatan. Sedangkan pengamatan itu merupakan hasil kerja dari indera, baik indera penglihatan, pendengaran maupun peraba dan indera lainnya. Menurut Descartes di sini, kita harus meragukan apa yang kita amati atau apa yang kita lihat. Nah, karena pangkal pemikiran yang rasional atau yang pasti menurut Descartes di sini yaitu dimulai dengan meragukan dan timbullah suatu kesadaran. Jadi, pandangan atau paradigma dalam konstruktivisme ini mengajak peneliti untuk berpikir. Paradigma yang kedua yaitu post-positivisme. Menurut Salim, aliran ini merupakan aliran yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari positivisme. Aliran positivisme hanya mengandalkan kemampuan pengamatan, sedangkan menurut pandangan aliran post-positivisme di sini berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin melihat kebenaran apabila peneliti memberi atau membuat jarak dengan realitas atau objek yang diteliti. Dengan kata lain, peneliti tidak terjun langsung atau tidak terlibat langsung dengan realitas atau objek yang ditelitinya. Jadi, paradigma ini mengajak peneliti untuk terlibat secara langsung, terjun ke lapangan dalam meneliti. Paradigma yang ketiga yaitu teori kritis atau critical theory. Paradigma ini berusaha menjelaskan atau mengkritisi mengapa realitas sosial dibentuk dan menanyakan kepentingan apa yang melatar belakangi pembentukan realitas sosial tersebut. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu judul penelitian kualitatif. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya judul merupakan suatu hal yang menggambarkan atau mencerminkan secara spesifik permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya judul telah disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan demikian, judul penelitian telah menggambarkan secara spesifik permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Kemudian, mengingat dalam penelitian kualitatif, permasalahan masih bersifat sementara, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peneliti bisa saja mengubah judulnya atau bahkan mengganti judul. Jika hal demikian terjadi, peneliti tersebut dapat dikatakan kritis atau cermat dalam mengamati situasi sosial dan ia mampu menjelajah lebih dalam sehingga dapat memperluas pengetahuannya terkait situasi sosial yang telah diteliti tersebut. Bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Kemampuan pengamatan, sedangkan menurut pandangan aliran post-positivisme di sini berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin melihat kebenaran apabila peneliti memberi atau membuat jarak dengan realitas atau objek yang diteliti. Dengan kata lain, peneliti tidak terjun langsung atau tidak terlibat langsung dengan realitas atau objek yang ditelitinya. Jadi, paradigma ini mengajak peneliti untuk terlibat secara langsung, terjun ke lapangan dalam meneliti. Paradigma yang ketiga yaitu teori kritis atau critical theory. Paradigma ini berusaha menjelaskan
atau mengkritisi mengapa realitas sosial dibentuk dan menanyakan kepentingan apa yang melatar belakangi pembentukan realitas sosial tersebut. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu judul penelitian kualitatif. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya judul merupakan suatu hal yang menggambarkan atau mencerminkan secara spesifik permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya judul telah disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan demikian, judul penelitian telah menggambarkan secara spesifik permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Kemudian, mengingat dalam penelitian kualitatif, permasalahan masih bersifat sementara, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peneliti bisa saja mengubah judulnya atau bahkan mengganti judul. Jika hal demikian terjadi, peneliti tersebut dapat dikatakan kritis atau cermat dalam mengamati situasi sosial dan ia mampu menjelajah lebih dalam sehingga dapat memperluas pengetahuannya terkait situasi sosial yang telah diteliti tersebut. Bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Bentuk pertanyaan penelitian atau rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 1. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau dominan satu dibandingkan dengan yang lain. Ketiga, rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau dominan dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Hubungan resiprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi dalam penelitian kualitatif. Hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat interaktif. Dalam penelitian kuantitatif, ketiga rumusan masalah tersebut terkait dengan variabel penelitian, sehingga rumusan masalah penelitian sangat spesifik dan akan digunakan sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan landasan teori, hipotesis, instrumen, dan teknik analisis data. Dalam penelitian seperti yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Namun demikian, setiap peneliti, baik peneliti kuantitatif maupun kualitatif, harus membuat rumusan masalah. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif pada tahap awal penelitiannya kemungkinan belum memiliki gambaran jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan ditelitinya. Ia akan mengembangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala
yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif pada tahap awal penelitiannya kemungkinan belum memiliki gambaran jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan ditelitinya. Ia akan mengembangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Pilot study di sini merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama, dan studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. Dan studi pendahuluan bisa saja mengubah arah penelitian yang telah disusun di dalam proposal sehingga bisa saja menghasilkan perubahan prosedur penelitian dan meningkatkan pengukuran serta meningkatkan kepercayaan asumsi dan dan desain yang lebih mantap dari studi utama. Dan keuntungan dari pelaksanaan uji ini diantaranya yaitu memberi peringatan lebih awal tentang di mana kemungkinan penelitian ini akan gagal dan menjadi petunjuk kepada penelitian pada bagian mana protokol akan gagal dijalankan. Dan apa sih langkah-langkah dalam melakukan studi pendahuluan ini, yaitu diantaranya pengumpulan data awal di mana peneliti terlebih dahulu menentukan bidang dan tema penelitian yang diminati, atau peneliti langsung ke lapangan ataupun ke perpustakaan tanpa didahului penentuan bidang ataupun tema dengan mempersiapkan berbagai hal yang telah diperlukan. Dan objek sasaran dalam pengumpulan data tersebut terdiri dari 3, yaitu paper, person, dan pledge. Di sini melakukan analisis terhadap data awal dan menyusun proposal penelitian dengan sesuai dengan data awal, seperti teori pengumpulan data pada umumnya. Maka sumber pengumpulan informasi di sini yaitu untuk mengadakan studi pendahuluan yang dapat dilakukan pada 3 objek, yaitu objek di sini adalah apa yang harus dihubungi, dilihat, diteliti, dikunjungi, yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan. Dan ketiga objek tersebut ada berupa kertas, manusia, ataupun tempat. Dalam studi di sini bersumber bacaan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber acuan umum dan sumber acuan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Martika, anggota kelompok dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber dan jenis data. Jadi di sini saya yang akan menjelaskan sumber dan jenis data. Jadi sumber data ini merupakan tempat di mana didapatkannya data yang diinginkan. Nah, adapun sumber dari data itu dapat terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, apa sih itu data primer dan data sekunder? Jadi data primer itu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder itu merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Itu merupakan pengertian dari data primer dan data sekunder itu. Adapun menurut Lakeland dalam bukunya Moelek, sumber data ini memiliki sumber utama dalam penelitian kualitatif, yaitu
kata-kata dan tindakan yang selebihnya ada dan yang ditambahkan seperti sumber data utama dan sumber data tambahan. Nah, selanjutnya jenis data. Jenis data itu yang dapat diklasifikasikan yang akan menjawab masalah dari penelitian, dapat diperoleh dari data secara langsung dan data secara tidak langsung, atau data primer dan data sekunder. Secara langsung dan data secara tidak langsung, atau data primer dan data sekunder. Yang mana data primer ini data langsung dari sumbernya, baik secara observasi ataupun observasi, sedangkan data secara tidak langsung dari sumber pustaka atau dari sekunder, atau data sekunder ini dapat diperoleh dari sumber pustaka, yang mana sumber pustaka ini dapat berupa data yang telah matang yang siap dianalisis, akan tetapi dapat juga berupa hasil penelitian yang masih bisa berubah kebenarannya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut. Yang pertama, prinsip menghargai harkat dan martabat informan. Yang kedua, prinsip keadilan untuk semua informan. Yang ketiga itu persetujuan setelah penjelasan. Yang keempat yaitu memperhatikan kesejahteraan informan. Selanjutnya yaitu kelima, penentuan informan. Informan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi peneliti untuk riset yang dilakukannya. Data bisa diperoleh dari subjek melalui interaksi atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset. Interaksi bisa berbentuk wawancara, diskusi dalam fokus group, survei dan sebagainya, yang bisa dilakukan secara langsung atau dengan mediasi teknologi. Ya, terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya, yaitu membangun keakraban dengan instrumen. Holloway dan Wheeler 1996 menjelaskan karakter penting seharusnya dimiliki oleh seseorang peneliti kualitatif adalah seorang pendengar yang baik, tidak mudah menghakimi, ramah, terbuka dan jujur, serta fleksibel. Untuk itu, seorang peneliti pemula perlu secara terus-menerus melatih dan mendisiplinkan diri secara kontinu untuk menjadi peneliti yang kualitatif, yang handal dan profesional. Pertimbangan etika dalam studi kualitatif berkenaan dengan pemenuhan hak-hak informan Mauter menyatakan bahwa hak-hak disebut memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip menghargai harkat dan martabat informan.